Halo teman-teman, kali ini saya akan berbagi cara mengembangkan bugenvil supaya cepat berbunga dengan cara sambung tempel. Ini merupakan batang bugenvil yang akan saya tempelkan dengan ini supaya nanti hasilnya seperti ini. Ini merupakan hasil dari sambung tempel yang saya lakukan beberapa bulan yang lalu. Nanti cara membuat seperti ini akan saya uraikan pada video berikut ini. Nah, ini batang bugenvilnya kita agak runcingkan sebelah bawahnya. Kita runcing seperti ini, bisa menggunakan golok atau parang, bisa juga menggunakan pisau. Nah, ini kita buat seperti ini supaya nanti tumbuh akarnya dia teratur. Nah, setelah itu yang di atas ini kita potong. Memotongnya bisa menggunakan golok juga, bisa juga menggunakan gergaji. Gitu. Jangan ya, burung. Nah, setelah terpotong seperti ini, yang sini kita buang bekas goresan gergajinya menggunakan pisau, atau bisa juga menggunakan golok yang tadi atau parang yang tadi. Ini supaya, maksudnya kalau gergaji kita ini tadinya terkena minyak atau bahan pelumas, supaya gergajinya licin, jadi bahan tersebut tidak menempel pada bugenvil kita ini. Nah, setelah itu ini kalau saya biasanya saya bungkus dengan plastik. Ininya saya bungkus supaya dia tidak terinfeksi oleh virus. Seperti ini, nggak usah lebar-lebar, yang penting untuk membungkus bekas bekas potongan, supaya saat terkena air atau terkena udara yang berganti ekstrim, dia tidak terinfeksi oleh virus. Baru kita ikat. Ikat seperti ini. Nah, ini plastik pembungkus atasnya bisa kita rapikan. Nah, setelah itu baru kita siapkan pucuknya yang akan disambung tempelkan seperti ini. Misalnya ini pucuknya tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Kalau ini masih terlalu muda sepertinya, jadi yang kita ambil yang bagian bawahnya sini, nanti yang sudah agak tua. Karena kalau yang masih terlalu muda, nanti saat kita kita buat proses sambung tempel, dia akan memar dan gagal untuk tumbuh. Jadi untuk ranting yang pas untuk dijadikan sambung tempel itu yang seperti ini, dia tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Nah, ini batang bugenvil yang tadi kita coak seperti ini, kita kupas kulitnya sedikit, batas sampai kambiumnya, jangan sampai ke tulangnya, maksudnya ke kayunya. Nah, kita buat seperti ini. Kalau bisa 1 kali
satu kali coakan sudah terbentuk ya, supaya batangnya itu tidak memar. Kalau kita mau membuat sambung tempel 3 atau 4, maka kita buat coakan ini sesuai akan kita sambung tempelkan berapa. Kalau misalnya 5 ya kita buat 5, tapi kalau untuk batang sebesar ini efisiennya kita buat 3 saja. Kecuali batangnya besar atau lebih besar dari ini, bisa kita buat 4 atau 5. Tapi kalau untuk batang yang sebesar ini efisiennya kita buat 3, karena kandungan air yang ada dalam ini masih sangat sedikit, sehingga nanti kalau terlalu banyak goresan untuk menyatukan kambium yang kita tempelkan ini dia agak susah, sehingga sambung tempel kita akan gagal. Nah, kemudian pucuknya ini kita sediakan juga. Ini kita buang daun-daunnya supaya dia tidak banyak penguapan. Ini yang tunas seperti ini langsung kita buang saja, supaya nanti yang tumbuh tuh benar-benar pucuk yang baru. Setelah itu kita potong sesuai kebutuhan, sebatas ini misalnya. Kemudian untuk yang disambungkan ini jangan juga terlalu panjang, karena kalau terlalu panjang malah akan terjadi layu atau mati. Kita coak seperti ini, menceng itu apa namanya, seperti ini kira-kira. Gimana toh, ini runcing, tapi runcing kiri kanan saja, lalu kita letakkan di pinggir dari coakan kita, kalau bisa yang mengenai kulitnya seperti ini, baru nanti diikat. Karena ini ada 3 sambung tempel, maka akan saya buat 3 terlebih dahulu, baru nanti diikat. Untuk pisau yang untuk nyayat ini sebaiknya yang sangat tajam, supaya tidak berulang-ulang kita melakukan goresan. Nah, setelah seperti ini baru kita ikat. Mengikatnya bisa menggunakan plastik, apa namanya itu, plastik grafting. Nah, bisa, kalau saya karena tidak ada, jadi saya gunakan plastik seperti ini. Kemudian nanti saya ikat menggunakan tali ini, tali rapia. Ini kita potong, kita belah maksudnya. Baru kita ikatkan di sini.
Usahakan yang sambungan ini mengenai kulitnya ya, kulit dari batang utama, supaya nanti kambiumnya mudah menyatu. Ikatnya jangan terlalu kuat atau jangan terlalu ditekan, yang penting dia tertutup, karena kalau terlalu tekan nanti malah apa ya istilahnya, vitamin ya, apa namanya, pokoknya saripati makanan yang ada di sini nggak bisa menyalur ke yang kita sambungan ini. Makanya kita harus mengikatnya jangan terlalu kuat, ala kadarnya saja, yang penting dia tidak terlepas. Ini ikatnya nggak perlu ditarik kuat-kuat, yang penting dia tidak terbuka saat proses penyambungan kambiumnya. Nah, ini baru ini bisa kita tanamkan di dalam polybag ataupun di tanah langsung, atau bisa juga di seperti misalnya ada plastik, kita kasih tanah, baru kita ini masukkan ini, setelah itu diletakkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung untuk beberapa hari. Kalau lebih bagusnya sekitar 2 minggu dia tidak terkena sinar matahari langsung. Jadi kalau ada di tempat yang teduh, kita letakkan di tempat yang teduh. Ini setelah seperti ini kita berikan sungkup itu penutup atau brongsong, supaya dia tidak terinfeksi oleh virus atau penyakit, sehingga pertumbuhan pada sambung tempel kita bisa berjalan atau bisa berhasil. Ini lalu kita ikatnya jangan terlalu kuat, supaya nutrisi yang ada di batang ini tidak terhambat untuk masuk ke batang yang kita sambungkan tadi. Ikatnya nggak usah kuat-kuat, ikatnya jangan seperti ikat terbawa ke sapi, ikatnya biasa saja. Masih longgar ini seperti ini, jangan terlalu kuat untuk ikatannya. Baru nanti sini dikasih media tanamnya. Nah, ini sebagai tempat media tanam saya sementara, sambungan pucuk bougainville ini akan saya berikan tanah biasa yang bercampur dengan pasir. Gunanya pasir ini supaya dia tidak terlalu lembab tanahnya. Nah, ini tanah dan pasirnya. Tanah dan ininya tidak usah terlalu banyak, yang penting cukup untuk menumbuhkan akar pada bougainville yang kita sambung pucuk. Kalau teman-teman membuat sambung pucuk ini pada bougainville yang sudah tumbuh, maka tidak perlu menggunakan bahan seperti ini, cukup menggunakan
objek batang utama dan yang disambungkan. Baru ini kita ikat. Dan setelah ini kita letakkan di tempat yang teduh atau tidak terkena sinar matahari langsung, supaya batang yang kita sambungkan ini tidak kering. Untuk membuka sungkupnya ini kita tunggu sampai ini tunas yang kita sambung tempel ini tumbuh seperti ini. Contohnya saya berikan, ini merupakan sambung tempel yang sudah 2 minggu saya lakukan. Jadi membuka sungkupnya nanti setelah seperti ini dia tumbuh. Karena kalau kita tidak membuka sungkupnya nanti tunas yang sudah tumbuh ini malah akan mati atau kering karena dia kehabisan oksigen. Ini sudah tumbuh seperti ini. Nah, kalau yang seperti ini kan ada tunas yang belum tumbuh, yang lainnya sudah tumbuh seperti ini, belum tumbuh ini, dan sampingnya sudah tumbuh. Nah, ini kita biarkan saja yang belum tumbuh. Yang belum tumbuh ini jangan kita penasaran atau kita wik dulu, jangan kita otak-atik, maksudnya kita penasaran lalu kita buka apa namanya ini, pembungkus sambung tempelnya ini. Karena kalau kita buka nanti ini akan terganggu pertumbuhan pada kambiumnya. Jadi kambium yang tadinya baru akan menyatu atau sudah menyatu tapi belum sempurna, saat kita buka nanti dia akan bergoyang sehingga pertumbuhan kambiumnya nanti akan gagal, sehingga sambungan yang sudah mulai tumbuh ini akan mati. Jadi ini yang belum tumbuh ini kita biarkan saja. Kemudian untuk membuka ininya, kalau bisa selama mungkin, kurang lebih 35 hari baru kita bisa membuka sambungannya ini, apa namanya, pembungkus sambungan ini. Kadang-kadang ini sampai berbunga baru kita bisa melepaskan untuk pembalutnya ini. Ini kalau seperti ini bisa kita langsung tanam di pot ataupun di polybag, atau bisa juga di tanah langsung. Cukup sekian untuk video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selama ini telah mendukung saya, baik dari dukungan like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih, sampai jumpa pada video